Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini kita masih dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dipertemukan dalam ketaatan kepada Allah, kita menjalankan salat subuh berjamaah, dan insya Allah kita akan melanjutkan dengan thalabul ilmi. Ini adalah nikmat yang besar yang Allah berikan, nikmat berupa keimanan. Jadi ketika kita menjalankan ketaatan kepada Allah, itu adalah kemudahan yang Allah berikan kepada kita, kemudahan untuk taat kepadanya. Karena yang menggerakkan hati hamba, yang membuat hamba Allah itu bisa meringankan langkah kakinya ke masjid atau diringankan untuk berbuat ketaatan, itu hanya Allah yang bisa menjadikannya seperti itu. Kita tidak bisa mengandalkan pada kemampuan kita. Kalau tanpa rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita, maka kita tidak bisa melakukan ketaatan. Ini makanya kita patut banyak bersyukur kepada Allah, karena la syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita semakin banyak bersyukur, maka nikmatnya akan semakin bertambah. Jadi ketika kita bersyukur atas nikmat ketaatan kepada Allah, nanti akan ditambah dengan semakin kita taat kepada Allah, semakin terbuka pintu-pintu kebaikan untuk taat kepada Allah. Seperti itu. Ada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang seseorang yang mendapatkan 4 hal, maka dia telah mendapatkan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Hadis itu bunyi begini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un man utiyahinna faqad utiya khairan dunya wal akhirah. 4 perkara jika seorang itu terdapat pada dirinya atau diberikan oleh Allah dan dirinya 4 perkara itu, maka dia telah mendapatkan khairun, sesuatu yang paling baik di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Apa itu? Yang pertama, qalbun syakir, hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Dan seperti kita ketika taat kepada Allah, dimudahkan untuk menjalankan peribadahan kepada Allah, maka kita harus banyak bersyukur. Karena ketika qalbun syakir, ini hati yang banyak bersyukur, maka dia akan banyak mendapatkan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, lisanun zakirun, lisan yang senantiasa berzikir. Nah, ini gila. Seorang yang membiasakan lisannya untuk selalu berzikir kepada Allah, maka hatinya akan tenang. Selain itu juga perbendaharaan baginya nanti di surga. Adakah ada zikir-zikir yang bisa mukafir atau menghapus dosa-dosa? Ada yang bisa zikir, mengucapkan zikir itu akan diberikan pohon kurma nanti di surga. Satu zikir, satu pohon. Ya, semakin banyak semakin banyak pohonnya. Padahal buah-buahan di surga itu mungkin namanya sama dengan di dunia, tapi rasanya beda, lebih lezat. Karena pernah ke surga, ya, yang disebutkan di Al-Quran dan hadis seperti itu. Nanti kalau pernah ke surga berarti saya sudah meninggal. Jadi namanya sama tapi beda secara rasa. Di sana lebih nikmat. Kemudian juga tidak perlu bersusah payah untuk mendapatkannya. Tidak harus menanam dahulu terus memberikan air, memupuk, enggak perlu. Bahkan mau ngambil buahnya enggak perlu
milih ondo menek nanti mentelung yang enggak bisa kita ambil dengan mudah. Lisan zakir, ya lisannya selalu berzikir. Banyak zikir. Seperti kita tadi setelah sholat kita juga berzikir. Tadi pada bangun tidur kita berzikir, mengingat kepada Allah. Masuk kamar mandi kita berzikir dahulu. Keluar juga gitu. Berangkat ke masjid juga kita berzikir. Yani setelah sholat zikir, terus zikir pagi. Setiap saat banyak berzikir, baik dengan lisan maupun dengan hati, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan dan kebaikan yang banyak di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang ketiga adalah badan al-bala'i sabir, badan yang atau jasad yang ketika dia mendapatkan bala atau musibah dia itu sabir, dia orang yang bersabar. Nah, innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Semuanya Allah memberikan pahala bagi orang yang bersabar itu tanpa hisab, tanpa batasan. Nah ini kebaikan juga yang banyak di dunia maupun di akhirat. Bahkan setiap saat Allah selalu menyebutkan bahwa basyirus shabirin, berbahagia orang yang bersabar. Bahkan ketika istri yang tidak berkhianat terhadap dirinya dan juga harta suaminya, ini berarti istri yang solehah. Dia selalu menjaga kehormatannya ketika suami tidak ada, dan juga menjaga harta suaminya ketika ditinggal suami tidak ada masa pergi. Ya ini bahkan perhiasan yang indah dunia itu ma'atus solehah, wanita yang soleh. Banyak dicontohkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Mereka wanita-wanita yang luar biasa kesolehan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini 4 perkara. Kalau seseorang mendapatkan dirinya ada 4 perkara ini, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat. Semoga kita termasuk golongan yang 4 ini mendapatkan 4 ini. Amin. Baik, nanti yang zaujatun la yabghi fi nafsi hawa wali itu enggak cuma terus berarti sih ibu-ibu pun ya, itu berarti kebalikan. Dia juga ibu-ibu yang yang bapak yang ibu-ibu bapak soleh dan melindungi keluarganya, istrinya, seperti itu kelihatan misalnya ibu-ibu mendapatkan suami atau bapak yang melindunginya dan soleh, selalu seperti kemarin membangun wajib ini pun sholat malam. Namanya dipercaya air bukan berhenti siram lagi disuruh lagi dipercaya air itu kan luar biasa ya seperti itu. Baik jamaah rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan yang telah kita bahas dalam beberapa pertemuan tentang yang berkenaan dengan soft dalam sholat berjamaah. Pada pertemuan kali ini masih melanjutkan pembahasannya. Kemarin sudah kita bahas bahwa jika makmumnya 1 orang saja, maka dia berdiri di sebelah kanan imam dengan sejajar. Kalau makmumnya lebih dari 1, 2, minimalnya 2 itu berdiri di belakang imam. Di belakang imam. Kalau makmumnya 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan, maka yang laki-laki tetap sejajar dengan imam, berdiri sejajar imam, kemudian yang perempuan di belakang. Kemudian di antara shaf harus juga meluruskan dan merapatkan, dan juga memenuhi shaf yang depan dahulu sebelum disambung yang belakang-belakang. Kemudian pada pembahasan ini kita bahas tentang bagaimana hukum sholat munfaridin khalfal shafi, orang yang sendirian di belakang shaf. Padahal sholat berjamaah dia berdiri sendirian di belakang shaf. Ini ada 2 kondisi. Yang pertama, ketika shafnya sudah penuh, shaf pertama misalnya, kemudian dia berdiri di belakang shaf pertama ini sendirian. Ini kondisi pertama. Kondisi kedua, shaf depan belum penuh tapi dia sendirian berdiri di belakang. Ini bagaimana? Disebutkan dari beberapa pendapat ulama. Yang pertama adalah, jadi ada tiga perkataan ulama. Yang pertama, la tasihhu sholatuhu, ini tidak sah sholatnya. Ini pendapat pertama.
Pendapat pertama ini diriwayatkan dari banyak ulama juga, di antara dari mazhab Hambali, kemudian perkataan Ishaq ibn Wahai, An-Nakhai, Al-Hakim, Wal-Hasan, Ibn Soleh, Ibn Munzir, dan lain-lain. Ini dalilnya adalah hadis Rasulullah SAW dari Wamisah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW ra'a rajulan yusalli khalifas safi wahdah, bahwa Rasulullah SAW melihat seseorang sholat di belakang shaf sendirian. Fa'amarahu ayyu'idda sholat, maka Rasulullah memerintahkan orang itu untuk mengulang sholatnya. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau seandainya sholat isya berarti kan tidak perlu mengulang. Nah, ini pendapat pertama berdalil dengan dalil ini, bahwa seorang yang berdiri sendirian di belakang shaf ketika shaf depan belum penuh, maka sholatnya tidak sah, seperti itu. Kemudian pendapat kedua, ini diantara dalilnya ya, ada beberapa dalil tapi kita sebutkan yang satu saja tadi, bahwa sholat sendirian di belakang shaf maka sholatnya sah. Ini pendapat kedua. Yang berkata seperti ini seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan juga sebagian riwayat dari Imam Hambali. Dalilnya itu ketika yang dipakai ketika Anas bermakmum sholat sunnah kepada Rasulullah SAW, itu kan Anas bermakmum di sebelah kanan Rasulullah, kemudian ada bibinya Anas bermakmum sendirian di belakang. Ini dalilnya, berarti kan sendirian nggak masalah yang mereka berdalil. Cuma kalau seperti ini beda kasus, karena nggak mungkin kan berjajar antara jamaah makmum laki-laki dan perempuan. Jadi beda kasus, nggak bisa dikiaskan seperti itu, kurang tepat. Maka pendapat ini kurang kuat. Kemudian ini sama dengan yang dipakai oleh dalilnya, sama juga dengan dalil yang seperti yang disebutkan dalam riwayat dari Ibnu Abbas, juga sama seperti itu. Ibnu Abbas bermakmum di samping kanan Rasulullah, kemudian bibinya di belakang sendirian. Nah itu kan dalilnya kan khusus ini. Kenapa? Karena ya nggak mungkin kan disatukan antara makmum laki-laki dan perempuan dalam satu shaf, nggak mungkin, jadi harus di belakang. Maka dari beberapa dalil yang mereka gunakan itu masuk pendapatnya yang kurang kuat. Kemudian pendapat yang ketiga itu adalah pendapat yang mengatakan dilihat kondisi, ada tafsir, ada perincian. Yang pertama, jika memang, kalau yang pertama tadi, pendapat pertama tadi kan entah depan itu sudah penuh atau belum, tetap nggak sah kalau dia berdiri di belakang makmum sendirian. Nah ini pendapat yang ketiga nggak ada perinciannya. Perinciannya gimana? Kalau depan itu, soft depan itu belum penuh, terus dia berdiri sendirian di belakang soft, itu maka nggak sah sholatnya. Dalilnya dari secara umum tadi. Namun kalau ternyata depan itu sudah penuh, ya nggak mungkin mau desel-desel, tidak penuh, maka ini dianggap darurat, tidak apa-apa berdiri sendirian di belakang soft ikut sholat berjamaah, ini tetap sah. Itu pendapat ketiga, dan dalilnya dalil secara umum seperti fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sekemampuan kalian. Wala yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak akan membebani suatu jiwa kecuali apa yang dia mampu usahakan. Nah ini kan berarti darurat, seperti darurat ketika orang dia kelaparan dan tidak ada yang dimakan kecuali bangkai, maka bangkai itu menjadi boleh baginya karena darurat, supaya menjaga jiwanya supaya tidak mati atau meninggal, seperti itu. Jadi darurat itu dibolehkan ketika darurat itu sesuatu yang haram bisa menjadi boleh ketika terjadi darurat. Sama seperti tadi, berarti kan kalau mau ke depan kan nggak mungkin karena softnya sudah penuh, soft depan, akhirnya dia berdiri
di belakang soft sendirian ikut sholat berjamaah sambil berharap siapa tahu ada jamaah lain yang datang untuk jejeri. Nah ini kan malah berdoa baik yang mudah-mudahan warga sebelah masjid ikut sholat berjamaah kan, menjadi dia berdoa. Jadi pendapat yang lebih rojih, lebih kuat pendapat yang ketiga. Jadi dilihat kondisi, kalau memang depan sudah penuh dan terpaksa harus berdiri sendirian di belakang soft, maka tidak apa-apa, tetap sholatnya sah. Namun kalau depan ternyata belum penuh, soft depan belum penuh, dan dia nekat berdiri sendirian di belakang soft, maka sholatnya tidak sah. Karena larangan dari tadi Rasulullah menyuruh untuk mengulang sholatnya yang seorang yang berdiri di belakang sendirian di belakang soft. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah, nah ini tentang apa? Bagaimana kalau softnya itu baina sawai itu di antara tiang, jadi dipedot tiang. Nah, softnya nggak bisa apa itu? Nggak bisa nyambung. Nah ini ada beberapa pendapat juga. Di antaranya ada yang mengatakan boleh, nggak masalah dan tidak dimakruhkan. Nah, ini seperti pendapatnya Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Nah ini apa? Dalilnya itu ketika Rasulullah SAW sholat baina amudaini, sholat di antara dua tiang. Cuma kurang tepat pemakaian dalilnya. Kenapa? Kan sholatnya sendirian ya Rasulullah, bukan sholat berjamaah. Jadi nggak masalah di antara dua tiang, karena tidak akan memutus soft karena sholatnya sendirian. Ini pendapat yang pakai seperti itu. Pendapat pertama. Pendapat yang kedua mengatakan makruh. Jadi kalau softnya itu terputus tiang, nah tiang masjid itu biasanya kadang besar dia memutus soft, itu pendapat yang kedua makruh. Yang berpendapat seperti ini seperti Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, dan beberapa ulama yang lain. Karena apa? Ada yang pernah terjadi dalilnya itu, ini hadis yang sahih juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, juga Abdul Razak di Musnadnya, dan Ibnu Abi Syaibah juga, itu mengatakan bahwa dari Abdul Hamid Ibnu Mahmud, qala sholaina khalfa amir minal umara, kami sholat di belakang seorang amir atau pemimpin dari beberapa pemimpin, mungkin gubernur atau apa ini. Ini berarti masanya setelah Rasulullah SAW, karena sudah dipimpin oleh pemimpin-pemimpin atau gubernur. Kalau masanya Rasulullah, kan pemimpinnya masih Rasulullah. Kemudian fatwaatna nasa wasalaina baina saritaini. Kemudian manusia saling berdesak-desakan. Kemudian sholat di antara, karena bersegera untuk memenuhi jamaah soft, ada yang sholat di antara dua tiang, jadi terputus softnya itu, softnya terputus tiang. Nah, masjidnya ada tiangnya. Pada masalahnya qala Anas bin Malik, setelah selesai sholat, sahabat Anas bin Malik berkata, kunna natati hadza ala ahli Rasulullah SAW. Kami pada masa Rasulullah SAW menghindari yang seperti ini, takut atau menghindari yang seperti ini. Jadi pada zaman Rasulullah SAW nggak mau para sahabat itu sholat softnya itu terputus oleh bangunan atau apapun, apa tiang atau apa. Jadi nyambung, softnya itu nyambung terus. Makanya beliau ketika melihat masa setelah Rasulullah itu, masanya tabi'in terjadi seperti itu, kemudian di salah satu masjid, kemudian beliau mengatakan seperti itu, pada zaman Rasulullah menghindari hal yang seperti ini. Itu menunjukkan ketidaksukaannya atau kurang pasnya, maka hukumnya makruh. Karena apa? Karena ini tidak diperintahkan untuk mengulangi sholatnya. Kalau seandainya hukumnya haram, pasti diperintahkan untuk mengulangi sholatnya.
Kemudian juga ada dalil juga dari Qur'an ibn Iyas, qala kunna nunhiya an-nasufa baina sawari ala ahdi Rasulullah SAW. Kami dulu dilarang untuk membuat soft di antara dua tiang. Maksudnya di antara tiang-tiang, bukan dua tiang, di antara tiang-tiang. Jadi tidak diputus oleh tiang. Jaga maksudnya, jenis tiang manusia jaga. Seperti itu. Maka dari dua pendapat, mana yang lebih kuat? Maka yang lebih kuat adalah pendapat yang kedua, berdasarkan dalil-dalilnya yang khusus tadi, yaitu dibencinya memutus soft dengan jaga niku mau. Jadi cuma makruh, hukumnya nggak sampai haram, makruh. Kalau bisa dihindari ya jangan sampai diputus oleh tiang seperti itu. Alhamdulillah kayak musola kawasan kan nggak ada tiang di depan, tapi yang ada tiang ini lucu masjid musola kecil nanti terlalu apa ya boros dana beli tiang masjid karena nggak urgent gitu. Kemudian nah ini pembahasan yang selanjutnya adalah tentang soft para wanita, dan ini softnya para wanita. Soft para wanita itu kalau perintah secara umum merapatkan dan meluruskannya sama dengan laki-laki, karena perintahnya secara umum sama, itu bagi laki-laki dan juga bagi wanita. Ya, diperintahkan untuk meluruskan dan merapatkan soft. Kemudian ada hadis yang mengatakan tentang soft terbaik bagi wanita adalah khairu sufufil rijali awalha, sebaik-baik softnya laki-laki dan yang paling depan, wasyaruha akhiruha, yang paling buruk dan yang paling belakang. Kemudian balikannya wanita, wa khairu sufufil nisa akhiruha wasyaruha awalha, bagi wanita yang paling baik itu yang paling belakang, yang paling depan itu yang paling, dan yang paling buruk itu yang paling depan sendiri. Ini dalil ini ditujukan jika tempat sholatnya itu campur seperti ini, tidak ada pemisahnya. Seperti musola ini ya, wanita belakang, laki-laki depan, nggak ada pemisahnya, nggak ada hijabnya. Nah itu dalil ini ditujukan seperti itu, karena pendalilan ini pilahnya atau alasannya itu adalah karena supaya tidak saling nyincang gitu. Kalau terbuka kan bisa nyincang sih, wanita nyincang sing lanang, dan sing lanang kita yang kok tadi kalau nyincang yang diri saja, sing dulu paling belakang, seperti itu. Nah maka ketika masjidnya itu pisah, jadi misalnya terpisah tembok, karena ada yang terpisah tembok di sebelah softnya wanita, terus sebelah kiri biasanya soft wanita, sebelah kanan ya untuk mundur sedikit, terus terpisah tembok biasanya seperti itu. Atau di belakang tetap wanita softnya di belakang tapi ditutup oleh tirai, maka itu yang berlaku dari secara umum apa? Ya yang terbaik adalah yang paling depan, sedangkan yang belakang ya bukan buruk ya, tapi kurang secara keafdoliannya. Jadi kalau terbuka dan tertutup maka dalilnya dipakai dalil secara umum. Nah ini dalil yang khusus tadi adalah ketika tidak tertutup, jadi tempat terbuka seperti ini antara laki-laki dan perempuan sempurna. Kemudian tentang imam atau nisa, imam bagi wanita. Nah, kan beda sebenarnya apa posisi imam wanita bagi jemaah wanita, beda posisinya dengan laki-laki. Walaupun terjadi dua pendapat. Pendapat pertama itu seperti yang dipakai oleh mazhab Zuhiriyah, mazhab itu sama berdirinya imam ini di depan, jamaah di belakang.
itu bagi wanita. Tapi pendapat kedua, dan ini yang pendapat yang lebih rajih, yang lebih kuat adalah kalau jamaah wanita dan imamnya wanita, maka berdiri imam di tengah-tengah. Jadi di tengah-tengah soft. Jadi mau dilihat dari jauh nanti imamnya sendiri, nanti tidak di tengah-tengah. Seperti itu. Karena ini ada dalilnya yang berupa asar dari sahabiah. Disebutkan bahwa an Aisyah ummil mukminin radhiyallahu anha, bahwa Aisyah ummul mukminin, ibunya kaum mukminin radhiyallahu anha, annaha amat nisaa fil fariḍah fil maghrib wa qamat wasahun wa jaharat bil qiraah, bahwa sebenarnya Aisyah radhiyallahu anha itu mengimami jamaah wanita ketika sholat berjamaah, sholat maghrib, sholat wajib, berdiri di tengah-tengah soft. Jadi nggak maju kalau imamnya wanita dan jamaah wanita. Kemudian menjaharkan bacaan karena sholatnya sholat maghrib. Tapi ini khusus imam wanita untuk jamaah wanita, gitu, boleh paham ya. Laki-laki ini melu berjamaah. Nah, laki-laki ya dia yang jadi imam dan posisinya di depan, jamaahnya di belakang, seperti itu. Jadi kalau jamaahnya atau makmumnya semuanya wanita, kemudian imamnya wanita, maka dia berdiri di tengah-tengah soft, tidak di depan seperti umumnya sholat berjamaah itu. Kemudian juga dari Ummu Salamah bahwa beliau radhiyallahu anha kanat tu'minu hanna fi Ramadan wa taqumu ma'ahunna fil shafi, bahwa beliau mengimami para wanita pada bulan Ramadan dan berdiri bersama mereka di tengah soft. Nah, ini menunjukkan bahwa ini asar, meskipun tidak marfu sampai Rasulullah, tetapi kan ini dari sahabiah, istri Rasulullah bisa. Jadi kalau seperti ini bisa dihukumi menjadi marfu. Karena apa? Karena perbuatan sahabat, mereka pasti berbuat itu tidak sembarangan, pasti sudah mendapat persetujuan oleh Rasulullah SAW. Meskipun tidak ada hadis yang mengatakan dari Rasulullah seperti itu. Kalau karena tidak mungkin belum berkejadian ya pada zaman Rasulullah seperti itu, karena imamnya selalu Rasulullah SAW. Kemudian ini juga menjadi lebih tertutup bagi jamaah wanita. Jadi tidak terbuka, tidak kalau di depan itu kan kelihatan kurang rapat, kurang tertutup. Ya. Jika ketika seperti itu menjadi semakin tertutup barisannya. Nah, ini makanya pendapat yang kuat adalah yang dapat ini, yaitu ketika sholat berjamaah dan imam jamaah makmumnya wanita dan imamnya wanita, maka imamnya posisinya berada di tengah-tengah. Nah, itu sama juga hukumnya ketika sholat sendirian di belakang sholat. Ini juga sama seperti tadi. Bagi wanita, kalau dia, saya izin bersambung. Kalau dia soft depan masih kosong, terus dia berdiri sendirian di belakang wanita ini, maka dia juga menjadi tidak sah. Ini yang berhubungan dengan imam maupun makmumnya wanita semua, sama hukumnya seperti secara umum tadi. Tapi kalau depan sudah penuh dan dia berdiri di belakang sendirian, maka itu tetap sah karena ada ini berkenaan dengan softnya wanita ketika imamnya wanita, jadi berdiri di tengah-tengah seperti itu. Dan tidak apa-apa menjaharkan bacaan ketika sholatnya sholat jahriyah seperti maghrib, isya, subuh, asal jangan terlalu keras-keras supaya suaranya itu tidak dinikmati oleh laki-laki yang lewat, mengerti ya, dinikmati suaranya itu kan bisa berbahaya. Jadi
eh, wanita itu sangat sangat apa ya, sangat dihormati dan dihargai dalam Islam, sangat dijaga sekali, bahkan seluruh tubuhnya aja aurat kecuali muka dan telapak tangan dengan pemuliaan Islam, bukan kezaliman, justru pemuliaan. Karena ada sebagian orang-orang yang tidak senang dengan Islam itu mengatakan itu apa, melanggar hak asasi manusia. Kok dibuntel ya panganan ya. Terus sekarang ya, apa itu permen itu ya dibuntel, kalau permen dibuka agak kira-kira oke, sing tertutup permen ini tertutupnya masih dibuka, ya pasti yang sing tertutup itu sangat terjaga. Dan yang terbuka itu pun harus ditengok ilang hari kan kita nggak tahu. Jadi Islam itu sesuai fitrah dan sangat menjaga harkat dan martabat wanita. Nggak ada yang namanya kezaliman dalam Islam. Makanya orang-orang yang tidak suka dengan Islam itu ya karena memang mereka belum pernah merasakan kenikmatannya Islam. Selain itu juga Allah belum memberikan hidayah kepada mereka. Semoga Allah tetap menjadikan kita hambanya yang selalu cinta dengan Islam ini dan istiqomah sampai akhir hayat kita. Ini pembahasan tentang sholat berjamaah saya pikir sudah selesai ya, karena sudah sampai antara mulai bagaimana sholat ketika makmumnya satu, kemudian sampai pembahasan tentang sholat para wanita dan imam para wanita. Mungkin ada pertanyaan. Pengamatan stok itu ada dari aku sendiri kan, karena selama ini ada beberapa case kalau saya lihat kita merapatkan itu berakibat ketika beberapa orang untuk akhir itu mereka tidak bisa merapatkan posisinya dengan jadi di atas seperti latihan awal. Tapi kerapatan ini apakah tidak atau ada suatu penjelasan yang lebih kecil mengenai kerapatan ini? Kalau dalam prakteknya para sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in, mereka itu ketika merapatkan shaf itu berusaha memang menempelkan mata kaki dengan mata kaki sebelahnya, kemudian bahu dengan bahu juga. Itu ada dalilnya, hadisnya aja disebutkan, yang pertemuan yang beberapa yang lalu sudah kita sebutkan dalilnya. Ya, dan itu juga kesepakatan juga dari ulama juga seperti itu. Namun secara prakteknya itu ya kita melihat kondisi. Jadi kita yang proporsional. Kalau ketika rapatnya itu malah menzolimi sebelahnya, maka ya jangan terlalu rapat. Karena kadang ada yang terlalu rapat dan ketika bersedekap itu kan ada kadang sing tangannya di bawah. Nah, si putih ini ikut sebelah itu. Jadi yang proporsional. Intinya yang jangan terlalu renggang. Jangan terlalu renggang. Jadi kalau ukurannya berapa, apakah ada tolak ukurnya, maka ya yang mana itu tidak menyakiti saudaranya itu saja. Kalau memang hadis tentang para sahabat sampai merapatkan pundak dan mata kaki itu supaya lurusnya dan juga menutup celah-celah itu. Walaupun ya kalau memang bisa seperti itu, tapi kalau karena berusaha rapatnya sampai itu seperti itu sehingga malah menjolimi saudaranya, maka jangan sampai terlalu rapat. Karena sholat itu kita juga harus berlemah lembut kepada saudara. Jadi ada hadis juga yang mengatakan Rasul memerintahkan untuk rapat dan luruskan sholat, tapi berlemah lembutlah pada saudaranya. Jadi jangan terlalu memaksakan sehingga menzalimi saudaranya. Karena ada kejadian juga seperti
Ada yang orang itu ketika sholat itu kakinya itu gerak mau, kakinya itu gerak. Kadang kalau kita tempelkan kaki kita, malah kering, dan bahaya di sini. Gitu. Saya pernah mengalami itu, kakinya mau ini di sini jentian itu sidian sidian obah. Akhirnya nek pulau tempelnya kaki pulau keluar ya, terganggu. Makanya saya tarik supaya nggak menempel. Ya kering kan mengganggu kita, malah terganggu kehusukan kita. Jadi ya yang proporsional, jangan sampai terlalu rapat dan juga jangan sampai terlalu renggang. Yang penting tidak saling menyakiti sebelah. Wallahualam. Jadi sebenarnya kita sudah yang pertama kita mendekatkan kaki. Iya. Jadi ketika kita sholat rakaat kedua itu sebenarnya kita berusaha untuk mendekatkan lagi mata kaki atau sebelah. Iya, iya sama. Dan jangan itu pasti supaya agak benar. Bolak-balik lagi. Ya. Ada beberapa gerakan itu berarti dibolehkan. Nggak apa-apa boleh karena tetap perintah untuk meluruskan rapat itu tetap terjadi, nggak hanya pada rakaat pertama. Nanti kalau seperti itu ada yang sakit PDW rakaat kedua mengenai semua jadi semua barisannya kocar kacir nanti. Jadi tetap perintah itu sama dan gerakan sedikit seperti itu tidak membatalkan sholat karena nggak ada dalil yang tegas yang mengatakan gerakan 3 kali membatalkan sholat, nggak ada. Saat ini ada gatel dan kangelan 3 kali membatalkan sholat begini ukur kita malah nggak kusuk nanti kalau sholat dengan menahan gatel yang lebih baik diukur. Jadi gerakan sholat sedikit itu nggak membatalkan. Seperti pernah terjadi sahabat Nabi, beliau takbiratul ihram ketika terlambat jadi masuk dia takbiratul ihram kemudian langsung dalam kondisi ruku kan Rasulullah pas ruku dia maju bergerak ke depan. Jadi kondisi ruku itu bergerak ke depan menuju soft depan, berarti kan menunjukkan nggak batal sholatnya itu. Jadi nggak apa-apa kalau bergerak sedikit aja, yang penting nggak jadikan kebiasaan, nggak ada apa-apa terus kamu ngupil bisa itu malah jadi minimal makro saja atau terlalu banyak gerak yang tidak perlu. Jadi nggak gatel ya gaya ngukur, nggak boleh seperti itu. Wallahualam bisa. Ada lagi? Gitu. Terusnya kalau kita sholat jamaah ini kan sholatnya kita itu di posisi imam ya. Iya. Sehingga ketika ada pergerakan makmum latar itu mereka boleh melewati. Iya. Nah ketika kita sholatnya itu masbuk, akhirnya kan kita sholat sendiri imam sudah selesai. Itu sholat kita jadi apa namanya jadi dengan sholat sendiri atau masih sholat jamaah. Artinya ketika ada beberapa ada perasaan itu ada terjadi keributan antara mereka berpendapat ini kan sholat dia sholat jamaah jadi melewati itu masih boleh, tapi kalau sholat munfarid tidak boleh dilewati. Iya. Kalau sudah selesai berarti dia sudah nggak jamaah lagi. Jadi kalau kita mau lewat ya jangan di depannya, diusahakan jangan di depannya. Kalau memang larangannya itu kan keras ya. Jadi kalau nanti dia juga tapi tidak diperintahkan dia untuk mencari sutra, tidak sholat, tidak diperintahkan. Kan sudah sutranya tadi, imamnya tadi. Jadi ketika sudah selesai ya tetap dia berdiri melanjutkan di situ. Nggak usah mulai sutra, misalnya depannya pindah terus mualif, nah tadi boleh. Ya seperti itu. Jadi tetap dia melanjutkan sholatnya di situ. Sama juga ketika kita sholat sendirian sholat sendirian sutroh kita itu misalnya orang yang duduk di depan kita sholat sunnah, ternyata orang itu terus pindah ngalih, apakah kita harus maju untuk mencari sutroh atau cukup kita melanjutkan sholat kita? Ya melanjutkan aja sholatnya, karena perintah sutroh itu ada perbedaan pendapat, ada yang mengatakan masih, ada yang mengatakan sunnah. Jadi kalau mau sunnah juga nggak akan mau berpengaruh pada sholatnya.
Kemudian juga tidak akan terlalu banyak gerak nanti. Misalnya pindah terus aja mencari sudut lain mau maju, dia nggak kita sholatnya di depan, hanya di belakang maju itu pokoknya mencari temboknya itu untuk sudut. Jadi tetap aja di situ, dan kalau bagi orang yang mau lewat ya diusahakan jangan lewat di depannya. Diusahakan. Kalau memang atau darurat ya, nggak ada tempat lagi untuk lewat, maka ya diusahakan kalau bisa menunggu sholatnya selesai, karena larangannya itu sangat keras sekali. Jadi kalau memang imamnya sudah selesai, dan sudah selesai masalah setelahnya, karena imamnya sudah dia keluar dari jamaah, dari sholat berjamaah, cuma dia nggak usah mencari sutra lagi, tetap lanjutkan sholatnya. Dan kalau mau orang yang mau lewat, yo diusahakan jangan lewat di depannya, lewat di sampingnya. Kan sampingnya ya orang sing berzikir nggak apa-apa dilewati. Kalau nggak boleh itu yang ketika orang sholat. Allah sholat. Makan mulai. Tahu? Ya, tahu. Baik, mungkin ini yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah kecintaan kita kepada dinul Islam, dan semoga hadir kita di majelis ini sebagai wasilah Allah ampuni dosa-dosa kita, dan juga Allah angkat derajat kita, dan semoga kelak kita mendapatkan akhir yang husnul khotimah, dan semoga kita yang berkumpul di sini kelak juga dikumpulkan oleh Allah di surga yang paling tinggi. Amin ya rabbal alamin. Monggo kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.